Lalu apakah Yaya Waloni merupakan ustadz? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizal Lubis. Seminggu lebih belakangan ini kita dihebohkan dengan berita-berita di mana Muhammad Kece ditangkap, dituduh menista agama atau diduga menista agama Islam. Begitu juga berikutnya Yaya Waloni juga ditangkap Bareskrim, juga diduga menista agama Kristen, dan kedua-duanya ini diduga menista agama. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya cari tahu siapa sebenarnya Ustadz Yaya Waloni. Benarkah dia Ustadz atau tidak? Itu yang sering saya mau cari tahu, tetapi sudah lama saya mau cari tahu, belum dapat kepastian. Karena saya mau tanya kemana ya begitu. Mau tanya ke orang-orang Islam, sebagian mereka bilang ya Ustadz begitu, yang senang sama dia. Kebetulan yang saya temui itu orang-orang yang senang sama si Ustadz Yaya Waloni, sehingga dia katakan ya si Yaya Waloni itu Ustadz begitu. Tetapi keustatan dia ini label dari lembaga mana, atau legalitas ustadznya itu dari lembaga yang mana gitu. Kalau hanya perorangan mengatakan Yaya Waloni Ustadz, ya itu hak manusia masing-masing, ya itu dilindungi oleh negara, ya. Hak kita untuk mengatakan orang ini ustadz, pendeta, biksu, dan yang lainnya semuanya, itu hak kita. Nah, bahkan kita bisa mengustadkan orang, mempendetakan orang. Dengan kata lain gini, walaupun dia nggak pendeta, ya itu jadi pendeta gue dah. Pendeta pribadi, padahal di PGI tidak diakui, di sinode tertentu tidak diakui. Misalnya, ya kalau HKBP tentunya di sinode HKBP, kalau Pantai Kosta di sinode Pantai Kosta, kalau GBI di sinode GBI, misalnya begitu. Kalau saya kan kebetulan saya di Pantai Kosta, ada sinode kami ya. Ya, jadi bisa dicek di sana juga gitu. Kalau di Islam ini memang semenjak saya waktu Islam dulu juga saya bingung untuk mengecek keustatan orang itu legal atau ilegal. Jadi karena nggak ada kartu. Maaf, saya nggak bawa dompet ya kalau buat lab begini ya. Kartu tuh, kartu pendeta. Nanti besok ya. Maka ikuti terus lah, ikuti ya channel kita ini Metano ya. Kebetulan saya nggak bawa dompet, betul, karena duduk di sini nggak terpikir, ini terlintas saja saya ngomong begini. Kalau kita kan ada itu kartu kependetaannya. Kalau ustadz gitu ada atau nggak ngerti. Kalau ada yang mengeluarkan kartu ustadz itu siapa gitu loh. Dari lembaga mana gitu, dari MUI atau dari lembaga mana. Jadi itu yang membuat saya sulit ya, itu yang membuat saya tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang si Yaya Waloni semenjak saya mengetahui YouTube itu. Setelah ini dia ditangkap, diduga dia menista agama, mulai banyak orang angkat bicara. Terlebih terusus angkat bicara itu Pak Koles Napis ya. Ini adalah orang MUI. Kalau saya nggak keliru dia ketua dakwah dari MUI. Mungkin sekaligus dia menjabat apa gitu ya di MUI ya. Coba kita baca aja nanti. Ini dari mana? Detik.com ya. Apa pendapat MUI? Ya, tapi saudara sebelum saya bacakan jangan lupa dong tetap subscribe, tombol lonceng pencet, sehingga setiap ada berita baru saya kabarkan kepada saudara. Saudara di rumah saja, kami yang mengabarkannya, oke? Karena corona kan, jangan main-main banyak kemana-mana, gitu, oke? Jadi tombol lonceng pencet ya, tuh, terus like, terus beri komen, oke? Jadi ini saya dapat berita dari detik.com. Siapakah Yaya Waloni yang sebenarnya? Saya bacakan ya. Kasus Yaya Waloni, Kolil Napis soroti. Gampangnya orang dipanggil Ustadz. Jakarta. Yaya Waloni ditangkap Bareskrim atas kasus dugaan ujaran kebencian berkaitan dengan SARA. Ketua Komisi Dakwah MUI, Kolil Napis, berbicara,
mengenai gampangnya orang seperti Yahya Waloni dipanggil Ustadz. Soal ini karena gampangnya seorang disebut Ustadz. Kalau di Timur Tengah, Ustadz itu sekelas profesor. Di sini orang sering ke masjid, lalu jadi takmir masjid, sudah Ustadz. Jadi ya ini merendahkan istilah Ustadz itu sendiri. Tutur Kholil kepada wartawan melalui sambungan telepon Minggu 29 Agustus 2021. Kholil berbicara mengenai kasus yang menjerat Yahya Waloni. Dosen UIN Syarif Hadayatullah ini menyampaikan titik tekan pada istilah Ustadz itu sebenarnya kepada kemampuan untuk mengajar, bukan orang yang asal memberikan ceramah. Ya, sebetulnya secara umum Ustadz itu adalah pengajar lah, gitu ya. Tapi arti yang sebenarnya Ustadz itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar, kata Kholil. Yahya Waloni merupakan seorang mualaf yang kerap berbicara mengenai agama Kristen. Mengenai hal itu Kholil mengatakan seorang mualaf sebaiknya tidak dengan sengaja menghantamkan agama satu dengan lainnya. Selama ini sering saya sampaikan kepada teman-teman kita yang baru jadi mualaf, sampaikan dia, ketahui ya, yang ada benarnya. Jangan pernah menjelekkan agama yang pernah dipeluknya. Apalagi sampai membenturkan agama yang baru diyakini dengan yang sebelumnya, kata Kholil. Saya menghimbau agar majelis taklim mengundang penceramah yang mengerti tentang agama dan memberikan inspirasi, bukan yang memprovokasi. Oleh karena itu kami di MUI ya membuat standar kompetensi kepada penceramah. Karena kami tak bisa melarang orang datang menghadiri orang yang berceramah. Berbeda dengan negara tetangga seperti di Malaysia atau Brunei. Coba nanti saya cek saudara ke Malaysia, ke Brunei. Ini karena COVID ini ya. Dulu saya sering ke Brunei berapa kali. Mereka memiliki ketentuan sendiri. Lalu apakah Yahya Waloni merupakan ustadz? Kalau itu bukan ustadz yang berstandar MUI. Kalau di luar disebut ustadz, sangat luas tentang terminologi. Terminologi, maksud saya terminologi ustadz itu, tutur Kholil. Saudara, jadi kalau kita simpulkan di sini ya, bahwa saudara kita Kholil Nafis ini mengatakan Yahya Waloni tidak masuk standar MUI ustadznya gitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang memberikan label ustadz kepada Yahya Waloni ini kalau bukan MUI? Apakah ada lembaga yang lebih tinggi dari MUI, lembaga agama Islam di Indonesia yang legal, yang diakui negara? Itu saya tidak tahu. Ya saudara cari tahu lah. Karena selama ini yang saya tahu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita ya sebagai pendeta saya itu dicek di GPPS pusat, itu ada ya nama saya pendeta. Dan pendeta-pendeta lain juga begitu. Jadi kami punya kartu jabatan, ya. Kami punya pengangkatan gembala, karena pendeta itu tidak semua gembala. Ada pendeta, dia hanya melayani di gereja itu, tapi dia bukan gembalanya. Makanya ada gereja 1 gembala 10 pendeta. 1 gembala 20 pendeta, tergantung jemaatnya. Kalau jemaatnya udah puluhan ribu, gembalanya tetap 1, tapi pendeta di situ bisa aja 20, mungkin 100. Kayak misalnya Tiberias atau yang lainnya, ya. Jadi tidak semua pendeta gembala, tapi gembala sudah pasti pendeta. Ada evangelis atau penginjil, itu juga punya kartu. Ada juga namanya pengerja gereja yang sudah ditabiskan sah, itu juga punya kartu. Nah, jadi
Kalau di kita, ya, di Kristen itu aturan organisasinya jelas. Jadi gampang saja untuk mengecek orang itu benar pendeta atau tidak. Misalnya begini ya, saya ini pendeta GBI Mawar Saron. Nah, coba cek aja di Sinode GBI Pertamburan. Ada nggak nama orang tersebut? Nah, begitu gampang saja. Nah, tapi si Yaya Waloni ini tidak diakui oleh Bapak Khulis Majis, apa? Khulis Nafis, Pak Khulis Nafis, ya, sebagai orang yang di ketua MUI atau tadi ketua dakwah MUI, ya. Dia tidak diakui. Ya, jadi saya nggak tahu apa si Yaya Waloni sendiri yang mengangkat dirinya ustadz atau seperti apa. Namun Pak Khulis Nafis berkata, cuma dia tidak punya hak untuk melarang orang ceramah karena itu kan orang ngundang sendiri. Ayo kau ceramah kemari gitu. Ya. Jadi mari kita sama-sama ya untuk mendoakan supaya struktur organisasi lebih baik. Ya, sehingga kita tidak dijebak oleh, oh saya pendeta, oh saya ustadz, oh biksu dan sebagainya. Jadi gampang dicek. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku pendeta padahal dia nggak pendeta, ya, atau ngaku ustadz padahal dia nggak ustadz, ya misalnya, ya inilah orang itu ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta, ya. Jadi kalau ada orang mengaku pendeta atau dia nggak pendeta, ya dia pendusta, bapaknya iblis. Sama aja sebaliknya, kalau ada orang mengaku ustadz padahal dia nggak ustadz, ya juga dia pembohong, kan gitu. Ya sama aja, pembohong bapaknya ya iblis. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus engkau jamah supaya rakyat Indonesia ini adem ayem. Tidak ada pembohong-pembohong yang mengaku-ngaku pendeta, mengaku-ngaku ustadz, mengaku-ngaku evangelis, dan segala macam. Bahkan sampai mengaku-ngaku dia katanya pejabat tertentu, padahal bukan pejabat. Banyak orang tertipu, terbohongi di negeri ini, Tuhan. Sampai ada orang masuk kerja ke institusi tertentu karena dia dibohongi, karena ada orang yang mengaku dia kepala di kantor tertentu. Tuhan Yesus, jadikan semua rakyat Indonesia orang yang mengucapkan kata-kata benar. Roh pembohong, in Jesus name, out. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amen.